Definisi dari kecantikan itu sendiri seperti apa sih, Dok? Kalau di Indonesia memang tuh sudah sangat melekat yang namanya harus putih, harus glowing kayak Pasien yang pernah datang ke dokter kemudian menyampaikan hasratnya, misalnya kulitnya segelap saya, terus saya ke dokter. kinclong ini pasien saya. Saya tidak menargetkan mereka untuk putih, tapi sehat dulu. Kayak gitu. Jadi dianjur. Toner tuh orang tuh rata-rata memakai toner ya. Yang saya dapat pasien saya digosok, Kak. Oh iya. Nah, sedangkan toner tuh nggak digosok harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Senang sekali rasanya saya Fadia Aziz kembali berjumpa dengan sahabat semua tentunya dalam program podcast di Inspirasi. Dan sahabat, hari ini sudah hadir bersama kita di ruang podcast kita, di ruang Inspirasi ini kita akan berbagi cerita yang saat ini sangat banyak, bisa dibilang viral ya, di media sosial. Sering kita lihat emak-emak, bahkan beberapa kaum perempuan yang masih muda, terbilang muda, tetapi sudah menjadi korban dari kecantikan. Nah, kita akan sharing hari ini sebenarnya asumsi kecantikan yang benar itu seperti apa. Karena itu sahabat sudah hadir, alhamdulillah beliau berkenan di tengah-tengah kesibukannya, terus terang sangat sibuk sekali, tapi kita harus tarik dia ke sini. Beliau adalah Dokter Andriani. Dia adalah salah satu dokter yang saat ini bertugas di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat malam, Bu Dokter. Malam, Kak. Aduh, maaf ini ya. Kita tuh harusnya janjian dari 4:30 dan sekarang sudah 7:30. Saya minta maaf sekali. Maaf sekali, dia udah nunggu lama banget. Ya ampun. Banyak pasien ya, Dok ya? Alhamdulillah banyak pasiennya. Alhamdulillah ya. Kalau pasien dokter rata-rata perempuan ya, Dok? Ada perempuan, mungkin lagi ngantar istrinya, tapi daripada nunggu lama ya laki-lakinya ikut juga kayak facial, kayak gitu-gitu sih, Kak. Tapi rata-rata yang yang mengadukan, kan biasanya kan mereka konsul juga ya, Dok? Iya, konsultasi, wajib konsultasi kalau di klinik yang tempat saya yang baru ini ya. Nah, itu kita wajib tetap konsultasi, kita utamakan setidaknya konsultasi dulu sebelum tindakan, ataupun bahkan facial pun kita utamakan mereka konsultasi dulu, kayak gitu. Di antara semua kaum perempuan yang datang ini, dia lebih banyak ke emak-emak atau remaja? Sama sih ya, sama ya. Jadi sama. Memang masalah kulit ini memang merata ya. Iya, masalah kecantikan sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kan saya dokter estetik ya. Kalau dokter kulit mungkin yang lebih expert lagi ada. Kalau saya benar-benar estetik kecantikan kayak gitu. Oke, sahabat. Karena beliau adalah memang benar-benar dokter kecantikan, kita tanya dulu nih. Karena kan, Dok, di media sosial itu memang saya merasa asumsi mereka yang berbeda-beda, asumsi antara yang satu dengan yang lain tentang kecantikan itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kecantikan yang benar adalah kalau kita memiliki kulit yang putih. Ya. Kan pengennya putih, bening seperti artis-artis Korea atau artis Cina yang ada di luar sana, ya kan, maunya seperti itu. Akhirnya mereka memakai, maaf ya, ada yang memakai racikan-racikan yang seperti itu, Dok. Kalau menurut dokter sendiri, sebenarnya definisi dari kecantikan itu sendiri seperti apa sih, Dok? Kalau kecantikan ya, setiap orang kan beda-beda ya, Kak ya. Kalau kecantikan tuh, karena termasuk tipe-tipe orang masing-masing. Kalau kesehatan kulit, yang mungkin, kalau di Indonesia memang tuh sudah sangat melekat yang namanya harus putih, harus glowing kayak gitu. Tapi kalau cantik, orang-orang kan beda-beda ya kayak. Jadi kalau cantik ya saya bingung ya. Mungkin kalau kesehatan kulit, kalau kesehatan kulit ya. Iya. Oke. Jadi kan kalau kecantikan ya, dokter tadi mengatakan bahwa memang karena beda-beda persepsi kita masing-masing beda. Orang beda-beda. Nah, kalau kecantikan kan memang diselimuti ada dari segi penampilan, kemudian dari cara bertutur kata, bisa termasuk jadi indikator-indikator dari kecantikan itu sendiri. Nah, yang satunya lagi adalah wajah. Kulit, wajahnya harus kinclong, glowing, putih. Nah, itu putih itu. Sebenarnya, Dok, kalau ini kan kita, maaf ya, saya sendiri kan orang Sulawesi Barat, ya kan. Jadi kita tidak pungkiri bahwa memang ada fakta
kulit kita tuh tidak sebening orang yang ada di luar sana ya dok ya. Kalau orang luar kayak Korea gitu, Ya, emang kita nggak bisa putihnya, karena itu memang mereka dari lahir memang seperti itu. Tapi apakah ada pasien yang pernah datang ke dokter kemudian menyampaikan hasratnya, misalnya kulitnya segelap saya terus saya ke Enggak lah, dokter, ini kinclong, ini pasien saya. saya sama dokter. Gimana? Oh ya, ini sahabat, nanti saya cerita tentang saya ya, kenapa sampai saya ke dokter akhirnya. Dok, ini ya, pertanyaan saya tadi adalah apakah ada pernah pasien yang ke dokter terus mungkin dengan kulit yang agak gelap terus dia minta ke dokter, dok, saya mau dong perawatan yang kulit saya ini harus menjadi lebih cerah, bukan lebih cerah, lebih putih. Wajah atau seluruh badan gitu? Wajahnya. Oh, wajah. Banyak, memang mereka rata-rata pasien tuh mau, tapi awalnya tuh pengennya karena memang mereka kusam. Nah, kusam tapi yang kayak pengen kinclong gitu enggak sih mereka. Cuman ya memang ada beberapa yang benar-benar kalau datang ke saya itu sudah benar-benar dia merasa kapok, Kak. Jadi memang di awalnya mereka mencoba krim-krim atau mencoba segala cara mungkin ya, nggak tahu ya cocoknya di saya. Jadi mereka datang dengan keluhan, sudah dengan keluhan seperti kayak flek, muka gampang merah, berjerawat. Jadi pas datang di saya mereka tidak ingin terlihat putih. Sudah di fase yang pasrah gitu. Jadi benar-benar bukan yang mereka ingin putih rata-rata. Mereka ingin sembuh dulu ya. Gitu. Ini cerita bukan tentang saya kan? Bukan, Kak. Bukan. Jadi rata-rata. Nah, rata-rata pasien yang datang itu memang sudah keluhannya jadi nggak pengen putih lagi. Dia pengen saya kayaknya salah ini. Dia sudah merasa seperti itu. Jadi dia pengen diobatin mungkin dari mulut ke mulut ya. Ini dokter yang ini kayak gitu. Karena memang kalau pasien yang datang ke saya tidak menargetkan mereka untuk putih, tapi sehat dulu kayak gitu. Jadi dianjurkan untuk sehat dulu. Kalau di saya ya, bahkan di kami pun tuh ada di klinik infused whitening, tapi bukan infused whitening kalau di kami. Dia lebih ke antioksidan, lebih ke kesehatan kayak gitu. Ini dok, sebelum jauh ke inti-inti pembicaraan, klinik dokter di mana? Klinik saya di Jalan Ahmad Kirang, namanya itu Mediko Denta. Mediko Denta gitu. Iya, klinik tempat saya kerja ya. Di situ kita ada gigi, ada umum, ada estetik kayak gitu. Tapi yang dokter tengah di sini estetik ya. Dan jadi sahabat, apalagi yang ada di Mamuju, silahkan jalan-jalan ke dokter. Dok, panggilannya yang lengkap tuh yang Andriani. Enak, Andriani ya? Iya, Ani atau dokter cantik. Oke, dokter cantik. Iya, sahabat memang sedikit berbagi bahwa saya salah satu pasien dari dokter cantik dan memang seperti yang diceritakan beliau dan saya sebenarnya tadi tersentil bahwa pasien datang itu bukan karena mau putih lagi, tetapi sudah merasa bahwa ada step-step yang salah dilakukan dalam perawatan. Akhirnya sudah ngeluhnya ke dokter dan alhamdulillah seperti yang Anda saksikan pada saat ini. Ini hasil tangan beliau. Saya sudah lama sama dokter. Iya, sudah mau 3 tahun. 3 tahun ya. Mau 3 tahun. Makanya saya benar-benar harus ke sini gitu. Saya memang kemarin ada flek betul. Iya, janjiannya sudah lama nih ke sini nih. Sejak di tempat yang dulu sampai sudah janjian sudah lama. Baru terrealisasi pada malam hari ini. Ya itu sahabat. Jadi ini sangat istimewa sekali kedatangan beliau dan saya memang kita pengen menghadirkan dokter estetik di sini, dokter cantik di sini untuk berbagi, sharing kepada sahabat semua. Ya, sharing kepada sahabat semua. Tentang bagaimana sih merawat kulit yang sehat. Oke, dok, selanjutnya kalau kita tadi sudah menjelaskan tentang kulit sehat, kulit sehat itu cantik itu sehat dan untuk mendapatkan kulit yang sehat tidak perlu merubah warna kulit. Yang terlalu merubah warna kulit yang terlalu berlebihan. Sebenarnya kalau kita glow up, bahasanya sekarang tuh glow up, kalau lebih cerah itu wajar kita ya, mau bisa, tapi jangan yang benar-benar emang kulit kalian udah sawo matang dari sananya, tapi banyak kok bisa, cuman ya memang pelan-pelan kayak gitu. Nggak ada yang langsung putih bersih bersinar tuh, nggak ada. Memang bisa, tetapi butuh waktu. Butuh waktu. Nah ini lagi dok, terima kasih penjelasannya. Karena fakta-fakta di luar sana, kenapa sahabat-sahabat kita
kaum perempuan, emak-emak, bahkan remaja-remaja banyak yang mengambil langkah memilih perawatan atau krim karena dijanjikan bisa putih glow up dalam waktu yang singkat. Itu menurut dokter gimana tuh? Apakah krim yang mereka pakai memang cocok ataukah jika dijanjikan dalam waktu sebulan, 2 minggu atau sampai sebulan terus dia berubah betul, itu gimana itu dok? Kalau itu ya saya agak bingung karena selama yang saya kerjakan pasti ya selaku pasien saya pasti saya bilang kalau perubahan itu nggak bisa signifikan, Betul. tapi pasti ada perubahannya. Cuman kalau terlalu cepat ya mungkin pasien tuh nggak bakal ada kalau kayak gitu. 2 minggu selesai mereka udah cantik nggak bakal kebalik lagi kayak gitu. Nah kalau langsung cepet saya nggak berani kayak mengklaim itu bahaya atau enggak. Tapi harusnya sih nggak ada yang terlalu secepat itu kayak gitu. Iya. Oke. Kayak gitu sih Kak. Apalagi sekarang ya lagi maraknya bilang yang satu menjelekkan, yang satu menjelekkan, kalau aku enggak. Karena memang tiap orang beda-beda. Mungkin bisa jadi pada saat dia ke dokter yang satu atau ke klinik yang lain, ya memang mungkin diracikan. Ya memang racikan tuh sebenarnya ada, tapi yang amannya tuh ya memang harus di dokter kayak gitu. Dok, terima kasih. Kemudian dok, untuk produk, ada tidak dokter punya saran-saran sedikit? Ini kalau kita mau beli produk, kita harus membedakan yang mana sih produk yang sehat atau produk yang berbahaya. Ada tidak ciri-cirinya kalau kita membeli produk di luar sana, misalnya di luar sana yang dijual bebas misalnya, kemudian kita beli produk, ada nggak ya ciri-cirinya kalau kita mau tahu ini produknya berbahaya, ini produknya nggak? Sebenarnya produk-produk seperti itu tuh Kak memang agak susah sekarang ya. Cuman sekarang kan sudah banyak banget juga yang bebas dijual belikan kayak merek-merek di luar sana seperti, pokoknya banyak udah ya, ada merek lah pokoknya Apotek Guardian tuh yang udah terkenal ya, nggak apa-apa disebut ya. Nah itu di situ udah banyak merek-merek skincare. Nah boleh itu semuanya pasti kalau udah masuk di e-commerce yang seperti itu sepertinya harusnya sudah aman. Ya, tapi kalau yang di tempat-tempat lain yang saya nggak tahu ya, dokter itu pasti setahu saya karena saya dokter. Kalau di dokter harusnya itu sudah aman karena mereka nggak mungkin tega iniin pasiennya kan. Nah, tapi kalau yang kayak ada yang lagi marak yang sampai masuk penjara itu ya harusnya memang itu berbahaya sih ya. Kita nggak bisa bedain Kak. Ya, kalau saya pribadi karena gimana bedainnya kalau misalnya mereka belinya Shopee misalnya atau di TikTok atau apa, itu nggak bisa dibedain. Jadi kalau dilihatnya aja mungkin teksturnya banyak sih kayak, tapi saya nggak berani menjelaskannya karena itu bukan expert saya yang kayak teksturnya seperti ini karena takutnya bermasalah ya. Jadi kayak mending kalian yang pasti-pasti aja belinya gitu ya, yang pasti-pasti kayak yang di e-commerce yang bener-bener udah terkenal kayak gitu-gitu. Karena sekarang tuh banyak Kak yang di daerah-daerah yang bener-bener mereka menjualnya tapi memang itu jujur itu berbahaya. Itu berbahaya gitu. sampai memang ada yang tersangkut dengan hukum ya. Iya banyak, tapi ya kita nggak lah buat bahas-bahas yang itu. Cuman ya kalian harusnya sebelum membeli pintar-pintar aja lah, semua sudah punya smartphone ya, cari tahu aja kalau udah ada yang kayak gini-gini skip aja gitu. Oke. Jadi ya saran dari Bu Dokter ya sahabat semua, jadi kita cari amannya saja. Jadi kalau ingin membeli sebuah produk-produk itu pastikan Anda membeli di tempat-tempat yang memang sudah legalitasnya terjamin ya, kayak dari gitu. ini memang yang bisa masuk ke e-commerce itu adalah produk-produk yang sudah melewati segala macam tes dan uji lab yang seperti itu. Sekarang nomor BPOM pun banyak yang palsu yang saya lihat kan. Benar. Banyak, dan itu bukan salah BPOM, tapi ya orang-orang yang salah yang ini mempergunakan itu kayak gitu. Jadi memang kembali lagi ke sahabat semua untuk harus lebih menjaga aware. Kesehatan, betul. Jadi harus lebih hati-hati kayak gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan kulit kita, pastikan Anda sendiri. Jadi jangan mengharapkan siapa-siapa yang nanti kenapa ini tidak ada yang tidak sebenarnya kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Atau bisa konsultasi. Sekarang tuh ada konsultasi ke dokter kulit, estetik, itu semuanya ada di aplikasi-aplikasi. Atau kalau yang di Mamuju tuh ya bisa ke Medico Denta. Bisa ke dokter. Nah, biasanya kalau saya karena di tempat saya itu kita nggak jual produk, Kak. Nah, kita nggak jual produk, jadi mereka datang membawa skincare saya ini, kira-kira dipakainya pagi, malam apa, ini. Bisa saya ajarin, ini dipakainya ini. Kalau menurut saya, krimnya kakak ini cocok nih. Biasanya mereka datang, cocok kok ini krimnya, buktinya nggak berjerawat, nggak apa.
Cuman memang merah berarti cara pemakaiannya yang salah kayak gitu. Jadi kita ajarin kayak Di klinik gitu. ya, klinik iya, Medikodenta. Oke. Klinik Medikodenta. Jadi Ingat, kita simpan di ajarin. kepala tuh klinik Medikodenta. Jadi segala macam kalau kita punya keluhan tentang kulit wajah bisa ke dokter. Bisa, umum juga bisa di sana, gigi juga bisa. Jadi kalian tuh bisa datang dengan membawa krim dokter. Saya ada keluhan ini, tapi saya pakai krim ini. Saya biasanya ajarin, oh ini kandungannya. Yang penting di dalamnya tuh ada kandungannya ya, udah tertulis. Jadi saya tahu gitu. Iya, kan biasa komposisinya. Nah, di komposisinya itu ada tertulis. Oh ini Kak, jangan dipakai malam, ya jangan dipakai siang, ini dipakai malam. Diajarin kayak gitu-gitu. Bisa. Nanti kita ajarin nih, kalau ada pertanyaan nanti kita ajarin. Ini kan salah satu keluhan-keluhan pasti banyak dokter juga dapatkan ya di pasien-pasien yang datang dengan segala macam flek-nya. Ya. Sama dengan saya kemarin, saya kan datang juga gara-gara ada flek di sini. Nih, jadi pasien saya melihat masih cantik banget nih. 3 tahun bersama aku. Saya terus terang, jadi begini, sahabat tidak apa-apa kita sharing sedikit pengalaman saya. Kebetulan ini kan pengalaman yang saya alami sendiri bahwa ketika, jadi dok seperti ini. Saya kan usia sekarang sudah 46 dok. Jadi ketika usia 46, Mas kelihatan muda kan? Treatment dengan saya. Wawet muda ke klinik sama ibu dokter Andriani Cantilala. Oh iya, itu nama kontak saya. Oke. Jadi, karena usia saya 46, kemarin itu waktu dulu mungkin saya tuh mulai pakai produk yang agak kuat itu dok sejak umur 30. Saya pakai. Jadi memang ada flek di sini, ada flek hitam di pipi kanan saya, kelihatan sekali tuh agak besar. Sudah berbentuk Pulau Sulawesi kayaknya tuh kan. Iya ya, waktu pertama datang ya. Iya betul. Tapi kan sebelum saya ke dokter, saya kemana-mana dulu. Banyak juga klinik-klinik beberapa yang saya datangi. Kemudian ya saya berhenti karena memang saya terkena matahari sedikit, dia sudah merah. Waktu itu keluhannya ya merah. Flek. Jangankan itu dok, mungkin ini sahabat di rumah ada yang pernah mengalami apa yang saya alami. Sebelum ketemu dokter, saya tidak pernah masuk dapur. Kenapa? Bukan karena saya malas, sahabat. Karena ketika saya harus menggoreng itu atau memasak kena uap-uap yang panas, wajah saya merah. Pakai kacamata, tidak boleh lebih dari 10 menit. Kenapa? Dia langsung merah dan perih. Dan itu memang perih ya, sahabat ya, perih. Kemudian saya tidak tahu kenapa lagi ini, saya sudah bingung sekali. Terus fleknya juga ternyata pas saya berhenti pakai itu sebulan dia sudah langsung kelihatan, kemudian kusam wajah saya. Akhirnya saya ke dokter lah, ke dokter cantik dan alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah lebih percaya diri. Kalau masalah masak tidak usah dikhawatirkan, saya sudah rajin ke dokter. Kemudian siang hari pun kena matahari saya tidak jadi masalah. Antar anak jemput sekarang kan saya antar jemput anak sekolah gitu. Nah, sampai siang dia naik motor, sahabat ya, saya naik motor jadi kena paparan sinar matahari. Ya, alhamdulillah sekarang saya masih percaya diri lah karena fleknya sudah hilang. Karena diajarin step-stepnya, cara pakainya yang benar gimana kayak gitu. Jadi kalau untuk wajah memang saya percayakan sama dokter Andriani karena ya itulah ya sahabat ya. Jadi memang saya berbagi cerita ini karena memang saya alami. Oke dok, mengenai flek-flek hitam tadi, perawatan apa sih yang paling bagus ya kalau misalnya kita ingin menghilangkan flek itu? Kan ada beberapa jenis perawatan ya dok, misalnya yang kita lihat itu biasa ada laser apa segala macam. Sebenarnya yang paling baik untuk dilakukan itu apa ya? Kalau sudah datang dengan keluhan flek ya, kita itu pertamanya yang pasti kita mengajari cara pemakaian sunscreen. Karena walaupun ke klinik berulang treatment sebulan sekali, tapi kan itu dalam 1 bulan tuh ada 30 hari nih. Ketemu saya cuma 1 hari. Nah, 29 harinya itu yang jaga kan pasien sendiri, orangnya sendiri. Nah, kita harus ajarinnya di situ, Kak. Jadi pembersihan wajahnya, habis itu pemakaian sunscreen-nya, terus pemakaian krim pagi dan krim malamnya, kayak gitu-gitu, dan serumnya. Nah, itu yang paling penting, ada pembersihan, double cleansing yang pasti kayak facial wash, terus micellar water atau milk cleanser, terus krim pagi, toner dulu. Toner tuh orang tuh rata-rata memakai toner ya, yang saya dapat pasien saya digosok, Kak. Oh iya. Nah, sedangkan toner tuh nggak digosok harusnya. Toner itu bahkan nggak pakai kapas pun ditaruh di sini, tap karena dia untuk gunanya toner tuh untuk menetralkan pH aja, pH pada wajah. Jadi bukan kasih ke kapas terus digosok. Ya, itu bikin merah. Ya? Itu salah. Okay. Nah, banyak pasien-pasien saya yang datang tuh
ngeliatin nih, ini dok barang saya, krim saya tanya dulu satu-satu cara pakainya. Oh ini salah, ini salah, ini salah. Pas diajarin, nggak usah ganti krim, nggak apa-apa. Oh bagus dok, 1 kali treatment sebulan bagus karena penjagaannya dia. Walaupun datang ke saya dengan bayar puluhan juta, tapi kalau 29 hari nggak ketemu saya, penjagaannya nggak bener, dia tetap salah, tetap nggak bagus. Jadi pemakaian toner juga ada caranya ya? Iya, pokoknya di tap-tap atau pakai kapas boleh, tapi di tap-tap juga, nggak digosok. Tidak perlu digosok. Gitu. Jadi tadi mulai double cleansing kayak micellar water, pencuci wajah micellar water atau milk cleanser, baru sabun. Habis itu kita pakai toner, habis itu baru pakai krim pagi atau sunscreen. Boleh, biasanya rata-rata ya sekarang ya kak ya, krim pagi itu rata-rata sudah mengandung sunscreen. Jadi biasanya sunscreen atau krim pagi baru boleh ditimpa dengan make up kayak gitu. Baru malamnya baru dicuci lagi, double cleansing lagi, dipakai toner lagi, serum, krim Tapi kalau malam, itu kayak gitu-gitu. double cleansing yang dokter bilang, itu memang wajib kita pakai setiap Kalau saya pribadi wajib sih. Karena dulu waktu saya kuliah ya, saya dulu tuh karena termasuk kulit saya tuh kulit badak, memang jarang banget keluhan berjerawat dan hitam gitu kan. Karena mungkin genetik ya. Nah, jadi memang saya sangat menyepelekan yang namanya tuh double cleansing. Teman saya itu semuanya double cleansing dulu, dan dibandingin saya telat double cleansingnya. Dibandingin muka saya dan muka teman saya memang lebih bagus karena mereka double cleansing dari dulu, sedangkan saya nanti waktu benar-benar tahu skincare dan lain-lain juga baru saya double cleansing, dan memang perbedaannya jauh. Apalagi untuk di usia yang sekarang ini, saya udah 31, udah tua. 25. Gitu, double cleansing sangat penting menurut saya, apalagi orang-orang yang make up, karena itu berpengaruh banget kalau mereka keluhan jerawat dan pori-pori besar. Pori-pori besar Gitu, juga ya. iya. Saya juga ini pori-pori besar, jadi memang Enggak, udah bagus ini. Sudah bagus. kalau dokter cantik Lala sudah bilang bagus, wah, masya Allah. Bagus sekali waktu Kak Fadlian, Kak siapa? Kok lupa? Kak Fadia Aziz. Kak Fadia Aziz ini datang ya dengan keluhan bener-bener mukanya merah, gampang banget merah, sensitif banget, dia gampang banget perih wajahnya pada saat pertama kali saya mengerjakan wajahnya kan ya. Betul. Terus banyak fleknya, terus di sininya bener-bener cekung. Sekarang lihat. Iya. Padahal itu 3 tahun yang lalu, sekarang kencang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sama teman-teman seleting mah lumayan lah. Iya, bukan lumayan, ini jauh. Astagfirullahaladzim. Maaf ya letingnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu sih penjagaannya ya, penjagaan yang benar, yang step-step itu skincare basic ya. Kalau perawatannya itu bisa dengan facial, yang pasti facial itu sangat penting karena pembersihan wajah. Pembersihan wajah juga, ibaratnya kalau kita facial kan, kalau mau langsung tindakan laser, peeling, dan lain-lain, kalau kita nggak facial itu ibaratnya kita ngepel lantai tanpa disapu. Itu udah ibarat yang paling gampang. Kita ngepel lantai tanpa disapu. Bayangin gimana ngeselinnya, kalau udah kering tetap ada tuh si pasir-pasir. Gitu. Jadi facial itu langkah pertama. Terus selanjutnya tergantung kondisi wajahnya. Misalnya kalau dia berjerawat, ya bisa disuntik jerawat, bisa di laser jerawat, dibunuh bakteri jerawatnya, di peeling, kayak gitu-gitu.